Ibadallah, dunia ini yang sekarang kita tempati ini adalah nafas-nafas yang terbatas, waktu-waktu yang telah Allah tentukan batasannya, dan juga rezeki yang telah Allah tentukan kadarnya. Dunia hanyalah tempat melintas, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal tanpa batas. Karena itu, marilah kita berbekal dari tempat melintas ini untuk tempat tinggal kita yang kekal di akhirat kelak. Siapkanlah bekal terbaik, dan sungguh bekal terbaik itu adalah takwa. Maka melalui mimbar ini khatib mengajak, hendaklah kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu yang masih Allah berikan kepada kita semua. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah di kesempatan yang masih diberikan ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mempersiapkan bekal terbaik demi meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak, yaitu yang Allah katakan fi jannatin na'im, di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seberapapun usia seseorang di dunia, hakikatnya adalah singkat. Karena itu, kenikmatan yang ada di dalamnya juga singkat. Sesingkat usia tumbuhan ketika menghijau dan membuat pemiliknya terpikat sehingga sibuk dengannya, sedangkan pemilik kebun tadi tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk merawat tanaman itu. Dan tanaman itu juga tidak selamanya indah. Dia akan cepat menguning, kemudian kering dan layu. Setelah itu, pemilik kebun itu bersusah payah untuk menumbuhkan tanaman yang baru. Lihatlah taman-taman. Ada masanya taman-taman itu hijau dan bunganya banyak semerbak wangi. Tapi hal itu tidak bertahan lama. Bunganya akan layu dan mengering. Demikianlah gambaran dari kehidupan dunia. Dunia itu diliputi oleh sesuatu yang disenangi hati, tapi akhir jalannya adalah sesuatu yang sangat tidak disukai. Hari-hari kenikmatan di dalamnya, jika dilihat dari umur manusia, adalah hari-hari yang sebentar saja. Dan setiap orang pasti tidak bisa lepas dari episode akhirnya, yaitu kematian. Setiap anak manusia pasti akan kembali, betapapun panjang umurnya. Hari-hari yang mereka lewati akan berlalu, dan mati itu tidak mengenal yang sehat ataupun yang sakit, tidak pula mengenal tua ataupun muda. Betapa banyak kita lihat orang yang sehat kemudian mati, dan betapa banyak orang yang sakit namun dapat bertahan hidup hingga waktu yang sangat lama. Maka renungkanlah, berapa banyak kita memiliki teman, berapa banyak kita memiliki saudara, berapa banyak kita memiliki tetangga, berapa banyak dari mereka yang telah meninggal, berapa banyak kita mengantar tetangga-tetangga kita berjalan menuju liang kuburnya. Kita antarkan mereka di atas pundak-pundak kita. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kita pungkiri bahwa setiap manusia di dunia ini memiliki angan-angan yang ingin diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Ada orang yang berangan-angan ingin memiliki jabatan yang tinggi, harta berlimpah, istri cantik jelita dan mempesona, rumah megah bagai istana yang luas dengan fasilitas lengkap dan mewah, dan berbagai kenikmatan dunia lainnya yang diimpi-impikan oleh banyak orang. Di sisi lain, ada si miskin yang ingin menjadi kaya raya, ada si sakit yang ingin segera sembuh dari sakitnya, dan ada si kaya yang terus merasa dirinya miskin sehingga semangatnya untuk menambah kekayaan tidak pernah rapuh. Namun satu hal harus kita ingat, bahaya yang sesungguhnya
adalah ketika kita berhenti dari mengingat pemutus segala angan-angan, sekaligus pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian." Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang angan-angan, saat ini khatib tidak akan mengajak jamaah sekalian untuk memiliki angan-angan di dunia yang muluk-muluk, tapi khatib hendak mengajak agar kita merenungi angan-angan sebagian orang yang sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk mewujudkannya. Angan-angan mereka sudah terputus. Mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada yang bertanya, apa yang menjadi angan-angan mereka? Masihkah mereka menginginkan kenikmatan dunia yang telah banyak menyita perhatian manusia? Kaum muslimin rahimakumullah. Jawabannya bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bermacam-macam. Ada yang baik dan ada pula yang buruk. Ada yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Ada yang ditangisi kematiannya oleh manusia dan ada pula yang tidak ditangisi kematiannya. Masing-masing orang ini memiliki angan-angan yang banyak dan berbeda-beda. Dan angan-angan terbesar dari orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah ingin dapat hidup kembali ke dunia dan melaksanakan amal soleh. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarakt. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Tapi tentu saja angan-angan ini tetap hanya sebatas angan-angan yang tidak akan mungkin dapat diwujudkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa orang yang sudah meninggal tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Maka sudah sepantasnya bagi kita yang masih hidup ini, bagi kita yang saat ini berada di negeri dunia ini, untuk terus melaksanakan angan-angan yang berupa keinginan untuk menambah dan juga memperbaiki amal soleh sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sama-sama berdoa, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan hidup di dunia ini yang sangat singkat ini dengan melaksanakan amal soleh sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.